sedekat ini harus kita pikirkan gitu ya. Contohnya di desa Pengikuran itu kalian bisa belajar karena desanya ada biotorinya gitu ya, kemudian sampahnya sudah terkelola dengan baik sehingga warga masyarakatnya bisa membangun UMKM gitu ya, kerajinan tangan yang ditaruh di tempat masing-masing. Orang-orang pada main ke sana gitu sehingga itu juga bisa mendapatkan income daerahnya gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan fungsi pelayanan masalah dan sarana dan kawasan. Kawasan hijau itu digaris dengan kawasan hijau dan bagaimana prasarana dan sarana yang terbangun baik di untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita membaca data itu bagus banget ya sebenarnya target kinerjanya. Ya semoga implementasinya juga bagus. Nah, yang ketiga, pengendalian iklim mikro dan pelestarian ekosistem di dalam kawasan. Agak lokal kan nanti. Pengendalian iklim mikro dan pelestarian ekosistem di dalam kawasan. Yang keempat, pengurangan dampak thermal. Sebenarnya dengan kawasan hijau itu sebenarnya ada namanya suhu thermal. Di dalam ruangan aja ada namanya kondisi thermal. Jadi kalau misalnya di dalam kelas suhunya 30 derajat atau 31 derajat, nyaman nggak? 28? Enggak ya. 16? Sih kamu. 16? Kecuali 16 itu 30 masuk semua. Tapi kalau 16 itu yang kecil misalnya cuma 10 orang dan lain sebagainya sekali gitu. Jadi ini maksudnya bagi kita bahwa kita itu kan aktivitas kita kebanyakan di dalam ruangan ya. Kadang-kadang orang suka menyepelekan gitu ya. Jadi suhu thermal itu ada suhu yang memang ada standarnya gitu ya. Kemudian kita nyaman di sana gitu. Kalau misalnya dengan kawasan hijau gitu ya, dengan kawasan hijau ada drainase yang bagus, kemudian ada penghijauan dan lain sebagainya, itu kan kita bisa menurunkan panas di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Kemudian 5, pengurangan beban prasarana dan yang keenam penggunaan material ramah lingkungan. Contohnya apa material ramah lingkungan? Kayu itu material ramah lingkungan, cuman ya harus diperhatikan ya dalam penggunaannya ya, karena semakin banyak orang pakai kayu dan bambu, kalau nggak ada namanya reboisasi tanaman barunya, itu akan kita butuh. Karena ini akan kalian lakukan, ayo bangunkan teman-temannya yang tidur, jangan tidur. Ini adalah bagian-bagian yang bisa nanti kalian lakukan, jadi jangan tanya lagi sama panitianya. Kak, nanti kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Udah dikasih tahu sama Miss Ika, awas aja ya kalau nanti masuk di luar. Ya, dan ada beberapa hal. Yang pertama, kalian nanti ini sudah ada ya panduan ya, tapi coba saya breakdown. Yang pertama adalah peta potensi lingkungan. Kalian silakan coba letakkan kondisi lingkungan, karena kondisi lingkungan itu setiap RW itu berbeda kondisi lingkungannya. Ada yang kondisinya dekat kota banget nih, samping saya MBK, kan ya. Terus yang kedua ada juga Miss Ika, samping saya bantaran kali, atau Miss Ika, saya sampingannya laut, itu semua juga beda ya. Jadi pertama, petakan dulu kondisi lingkungannya, kalian harus punya buku khusus gitu ya untuk memetakan kondisi lingkungan. Yang kedua, permasalahan lingkungannya silakan dibuat. Jadi kalau misalnya permasalahan lingkungannya apa saja, silakan di breakdown gitu ya, dan itu bisa menjadi rencana aksi kerja kalian mana yang bisa didahulukan. Jadi pada saat membuat rencana aksi atau program itu usahakan untuk melihat mana yang harus dilakukan 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu atau 4 minggu. Jangan ujuk-ujuk semuanya di minggu terakhir. Ujung-ujungnya nanti ada program kerja yang kagak selesai, atau kalaupun selesai kepala desanya capek, hari ini udah sampah, besok 2 hari ini capek pemerintah desanya gitu ya. Jadi kalau diperhatikan dengan baik, kalau hari ini berkaitan dengan sosialisasi berkaitan dengan edukasi sampah, jika bagus. Minggu besoknya kita mau ngomongin masalah gimana caranya buat kompos, karena di daerah ini tuh banyak banget pohonnya Miss Ika gitu ya, kemudian banyak sampah daun gitu ya, sehingga sayang banget kalau harus dibakar, sehingga kalian harus buat program kerjanya, misalnya program kerjanya terkait dengan pembuatan kompos.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap daerah berbeda. Ada yang daerahnya nggak ada pohon, gimana mau buat kompos dari daun yang banyak. Nah, kalian bisa buat dengan cara apa? Perbaikan dari drainase. Itu bisa tuh. Atau fisika nggak bisa, fisika kayak gini terbatas. Oke, misalnya kalian bisa adakan kerja bakti gitu, misalnya setiap hari Jumat dengan pembuatan tanaman toga atau segala atau Oke, kemudian profil kemiskinan, profil kemiskinan RW atau lingkungan, kita bisa lihatnya dari apa? Silakan untuk main atau sowan ke wilayahnya ya, ke kades gitu ya. Apa sih? Kades ya. Kepala lingkungannya ya, korling ya. Oh kaling. Oh ya, oke. Kok enakan dengan korling ya daripada kaling ya? Kalau kaling kayaknya dia jadi. Oke. Kalau saya kan kepala lingkungan gitu. Jadi kalian silakan untuk main ke kecamatan atau apa gitu ya. Nanti kalian bisa lihat profil kemiskinan. Misalnya kemiskinan di desa, itu hati-hatinya pada saat minta data ya. Atau interview juga hati-hati karena tidak semua orang itu mau di interview gitu ya. Jadi biasanya datanya apa sih Kak? Kalau kemiskinan itu berkaitan dengan upah harian, bisa upah bulanan, serata pendidikan gitu ya. Kemudian apalagi yang profil kemiskinan itu ya, banyak kan seperti itu, kondisi keuangan gitu ya, misalnya upahnya satu pekerja harian kah, pekerja lepas kah, kalau misalnya punya sawahnya itu sawah garapan atau sawah pribadi gitu, dan seperti itu. Karena kita bisa melihat datanya dari sana gitu. Kalau misalnya sangat sedikit atau di RR kan bisa ada kategori. Kemudian rencana aksi di RW atau lingkungan, silakan susun rencana aksinya yang bagus. Caranya gimana nih Ika? Itu tadi referensinya akan berbeda. Jadi rencana aksinya pasti akan berbeda-beda. Yang pertama bisa program kita bersih, atau yang kedua misalnya mau mengembangkan literasi musika karena di situ ada taman gajah misalnya, atau yang ketiga tadi perbaikan drainase boleh, atau mungkin mau tanaman pohon di sana gitu. Waste station ini berkaitan dengan membangun sampah ya, tempat sampah, karena terutama di tempat itu ya di Indonesia ya, kalau usah jauh-jauh di Lampung deh gitu ya, kan nggak semua ya sampahnya itu dipilah ya, mana organik, silakan nanti gimana kalian membuat program ini gitu. Kalau misalnya kan TPS 3R ini susah dan dibuat kan, butuh anggarannya besar dan lain sebagainya, kita bisa hanya memberikan ide mungkin ya ke pemerintahan daerahnya gitu, ke tingkat kecamatannya, tapi gimana nih pelaksanaannya. Kalau melaksanakan program, sekiranya program-program yang besar tidak bisa dilaksanakan gitu ya, dan itu hanya berakhir menjadi ide, silakan melakukan program-program yang lebih kecil saja, mungkin terimplementasi gitu dengan baik. Misalnya kalian setidaknya kalian bisa memastikan bahwa lingkungan di wilayah di bangunan yang memang orang itu lalu secara publik itu sudah ada, misalnya puskesmasnya, misalnya kalian sudah melihat puskesmasnya itu sudah sampah organiknya sudah berpisah nih gitu kan. Kalau puskesmas itu lebih bagus karena ada namanya limbah medis kan nggak boleh sembarangan ya, limbah medis tuh nggak boleh ya sembarangan dibuang atau apa gitu. Biasanya kalau kalian ke rumah sakit atau ke puskesmas ada yang namanya kantong warna kuning, itu biasanya sertifikat gitu. Dan kalau ditanya apakah provinsi Lampung itu sudah ada tempat limbah medis sampai sejauh ini, ya belum ada gitu ya, karena kalau saya kemarin lihat untuk di DPR Lampung belum ada. Jadi limbah medis kita ini masih dioper ke wilayah Banten. Oke, gitu ya. Kemudian BRIM Ekspor ini berkaitan dengan ya green mendorong lingkungan
bersih dan hijau bisa dengan cara komunikasi. Yang pertama, terkadang kita ini harus menyamakan persepsi. Berarti yang pertama apa? Kalau menyamakan persepsi terkait dengan lingkungan, sosialisasi. Gimana kita menyamakan persepsi? Kalau nggak sosialisasi, discussion. Jangan FGD-nya jadi forum gibah discussion. Gibah itu ya memang seru sih, tapi harus maaf ya perempuan supaya emang gitu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, forum grup discussion silahkan dibuat dulu gitu ya, atau enggak temukan dulu, tanyakan dengan pimpinan kecamatannya gitu ya, temuin dulu, kemudian temuin kepala lingkungannya terlebih dahulu gitu ya, sehingga kalian bisa semuanya ini kan potensi lingkungan, rencana aksi, quiz station ini kan semuanya berkorelasi ya nak ya, menciptakan ini gitu. Jadi sehingga memang harus kalian kombinasinya itu memang harus berkali-kali seperti itu ya, karena tidak semua orang itu bekerja sama. Oke, selanjutnya adalah tentang kelompok ya kalian ya, 116 kelompok. Gak ada yang ketinggalan kan? Teman-temannya sudah dipastikan itu temannya. Oke. Berangkatnya sama teman itu gak boleh nambah ya, gak boleh nambah. Jadi berangkatnya 11, pulangnya juga 11. Ya, gak boleh nambah. Jadi kalau berangkatnya 11, pulangnya juga 11. Jadi harus menjaga keselamatan sama-sama dalam arti dan kekuatannya. Indikator begini, board yang pertama adalah terkait dengan RTH. Jadi nanti kalian ada penilaian gitu ya, nanti ada berkas ya yang akan dikasih ya untuk ini, berkas untuk sertifikasi, bukan sertifikasi lingkungan ya, contoh. Ayah, terima kasih Pak Dwi. Jadi ada daftar yang harus kalian kerjakan untuk indikator-indikator ini. Yang pertama nanti akan di-share ya oleh Pak Dwi-nya ya, atau tim yang lain gitu ya. Jadi yang pertama adalah ruang terbuka hijau. Nanti kalian bisa menilai ketersediaan lingkungannya. Biasanya nanti ada form itu ada apa ya, ada spesifikasinya gitu, ada penjelasannya gitu ya. Biasanya nanti kalau yang sudah baik atau belum gitu, misalnya kita saya dapatnya di Kecamatan Panjang Ika, misalnya lihat ruang terbuka hijaunya, ternyata ruang terbuka hijaunya masih di bawah 10%, misalnya ada 20% gitu, atau belum proporsional seperti itu. Nanti kalian bisa hitung, nanti hitungnya dari mana? Kan sudah jelaskan ya, proporsionalnya itu adalah 30% dari luas wilayah. Jadi nanti kalian harus tahu luas wilayah masing-masing tempat KKN itu berapa, Kecamatan Panjang itu berapa, Kecamatan Sukarame itu berapa, Kecamatan Betul itu berapa, itu kalian harus. Pengelolaan sampah, menilai sistem pemilahan sampahnya di sana. Kalau di sana belum ada, sekiranya bisa dikembangkan oleh kalian, monggo. Tapi sekiranya nggak bisa, silahkan dipikirkan. Karena saya mengerti ya bahwa setiap orang itu, setiap mahasiswa itu pasti punya ide-ide kreatif gitu ya. Jadi jangan, kalau yang kayak gini mahal, ternyata ada loh yang buat dari kayu, dibuat rapi, ada yang seperti itu gitu ya. Saya selalu berpositif thinking bahwa mahasiswa UIN Lampung beserta KKN transformatif adalah anak-anak yang punya ide dan kreativitas yang luar biasa tingginya. Jelas, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi, jadi menilai akses terhadap sanitasi yang layak gitu ya. Sanitasi bisa banyak hal ya. Sanitasi itu misalnya dari fasilitas kesehatannya, misalnya proses pendidikan itu pendidikannya di sana ada cuci tangan apa enggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau wudhu, kalian lihat nih masjidnya ini gimana nih gitu ya. Misalnya kalau banyak kayak ekomasjid, kita kan ekomasjid itu melihat juga tuh gimana nih akses untuk wudhunya gitu ya, yang berkaitan dengan sanitasinya gitu. Jadi cakupannya itu sangat banyak. Kemudian drainasenya kalian perhatikan ya, terutama di tempat-tempat publik
ya. Karena kadang-kadang ada lokasi-lokasi itu yang terlalu jauh mungkin ya, jauh nih dari, karena kami tuh misalnya di kecamatan ini tuh jauh banget fisika dan lain sebagainya. Kita misalnya bisa fokus di pusatnya nih, misalnya di kecamatannya itu, kalian perhatikan baik-baik kecamatannya, puskesmasnya, kemudian lokasi SMP, SMA-nya atau SD-nya bagaimana drainasenya, apakah drainasenya ini mampet, atau kalau misalnya ada rencana aksi kalian yang berkaitan dengan kerja bakti dan lain sebagainya gitu di sana, itu aktif atau tidak untuk dilaksanakan gitu ya. Kalau misalnya banjir, karena kita tahu ya Kota Lampung ini adalah salah satu daerah yang terkenal suka banjir gitu ya. Dan terutama daerah-daerah yang dapat Ratulangi, kemudian dekat-dekat CP itu ada daerah-daerah banjir, daerah dekat depan ITERA. Sekarang kita juga ini di Batam gitu ya. Gimana? Sukabumi itu kan banyak banget gitu daerah-daerah yang memang banyak banjirnya. Tapi suatu saat kalian, pada saat kalian KKN, kalian banyak gitu kan doa sama ya Allah, semoga nggak banjir gitu kan. Kalimat penghijauan ini juga silakan nanti dipikirkan gitu ya, kegiatan penanaman pohon, vegetasi lingkungan yang kadang partisipasi warga, nilai dengan keterlibatan masyarakat, karena penting sekali. Program itu nggak bisa jalan sendiri ya, program itu nggak bisa jalan sendiri, makanya harus melibatkan seluruh aspek gitu, seluruh partisipasi warga, tidak hanya pemerintahan di kecamatan saja, tapi juga bagaimana kalian bisa mensosialisasikan ini hingga tingkat bawah. Ketujuh, fasilitas umum, kalian menilai kualitas ya fasilitas umum. Kemudian melakukan inovasi lingkungan. Inovasi lingkungan ini berkaitan dengan rencana kerja kalian gitu. Inovasi apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya apa ya? Ya, itu tadi yang pertama, bisa kompos. Selama ini komposnya itu nggak ada tuh Misika, lama nih komposnya nih, karena daunnya cuma didiemin aja, jadi sampai 3 bulan, sampai 5 bulan gitu ya. Dan nggak ada nih yang tahu nih caranya. Ternyata ada yang namanya kalau kita mau bikin kompos itu bisa kita tambahin E4 gitu ya, aktivator gitu. Dan itu kan mungkin nggak semua orang tahu gitu aktivatornya, sehingga komposnya jauh lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, bisa lagi apa, inovasi lingkungannya. Atau mungkin ada yang bisa buat Misika di sini tuh banyak banget kayu itu kan bisa kita buat nih jadi energi terbarukan nih, misalnya biomasa, energi biomass gitu, boleh. Apalagi misalnya sesuai dengan bidang keilmuan kalian, apa bidang keilmuannya apa, kok dia hukum mau ngapain, apa hukum mau ngapain, sosialisasi hukum apa for example-nya apa. Sebenarnya kalau kita ngomongin lingkungan, ada hukum lingkungan loh, HL. Iya, ada hukum lingkungan kan. Mungkin fakultas saya belum paham gitu. Jadi ada namanya hukum lingkungan gitu ya. Hukum lingkungan itu kayak misalnya undang-undang yang mengatur yang bagaimana sebenarnya kayak masyarakat gitu ya. Masyarakat tuh nggak boleh sembarangan. Keanekaragaman hayati, pembangunan industri aja ada hukum lingkungan yang nggak boleh industri itu sembarangan membuang limbah, itu semuanya ada hukumnya gitu. Terus yang dari adab, selain membuat taman baca, misalnya apa yang dipikirkan? Apa selain buat forum literasi? Apa yang dari syariah? Syariah itu hukum ya? Oh ya, fakultas syariah. Oh ya, enak nih. Kalau ekonomi ini sebenarnya banyak ini kan, UMKM yang dikembangkan kan. Atau coba anak tadi susah itu kemandirian UMKM ya, nanti bisa ngelakuin kayak UMKM gitu ya. Terus satunya lagi apa? Psikologi apa kira-kira programnya? Ya, mental health. Tapi buat layanan teman-teman dulu ya kayaknya. Jangan lupa dibuat layanan untuk temennya.
gitu ya. Ini mereka pusing, capek, stres gitu kan. Kita ngobatin orang, ternyata teman kita butuh berobat gitu ya. Mental health. Oke. Udah. Jadi ini adalah 8 indikator menjadi dasar penilaian dari Green Neighborhood tadi. Kemudian certification-nya ini, jadi kita bisa melihatnya dari beberapa hal. Nanti sertifikasinya dari gold, silver, sama bronze gitu ya. Kita bisa lihat dari penentuan nilai. Biasanya kalau sertifikasi penilaian itu ada namanya nilai yang dikumpulkan gitu ya. Biasanya nanti misalnya di RPH, kalau RPH-nya sudah 30%, sudah banyak taman terbukanya, oh berarti dia poinnya 5, kalau belum berarti poinnya 1. Biasanya nanti ada poin-poin yang didapatkan sehingga kita bisa mengkategorikan lingkungan tersebut masuk ke dalam kategori yang mana gitu di sertifikasinya. Seperti itu. Oke, satu lagi adalah closing statement karena sudah mau jam 3. Setiap pohon yang ditanam, setiap sampah yang dipilah, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi hidup di masa depan. Terima kasih, semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada